Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Febri Arda Saputra dengan NPM 2217051019 dari kelas D. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan tentang materi derivation tree atau pohon penurunan. Jadi di sini ada konteks free grammar atau bisa disebut CFG. CFG ini tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta, yang dimana alfa adalah pemproduksinya dan beta adalah hasil produksi. Lalu di sini ada batasan aturan produksi suatu CFG, yang dimana ruas kiri adalah sebuah simbol variabel dan ruas kanan bisa berupa terminal variabel ataupun epsilon. Jadi maksudnya itu ruas kiri ini nih, ruas kiri ini hanya sebuah simbol variabel dan ruas kanan ini bisa berupa variabel atau terminal atau epsilon seperti itu. Jadi yang alpha ini non terminal, beta ini terminal atau non terminal, atau boleh juga epsilon seperti itu. Ini merupakan aturan produksi CFG ya. Nah, lanjut di sini ada tuple ya. Jadi CFG atau konteks free grammar itu terdiri dari 4 tuple yang dimana V ada V, T, SP, di mana V merupakan kumpulan variabel, lalu T atau sigma ya, merupakan kumpulan terminal, lalu di sini ada S, merupakan start dari simbolnya, lalu P adalah aturan produksi. Nah, di sini saya tidak akan melakukan empat tupel ini ya, karena di sini saya masih ke dasar-dasarnya saja. Lanjut ke parsing atau tree. Nah, tree atau pohon adalah sebuah graf terhubung tidak sirkular yang memiliki satu simpul atau vertex yang disebut akar, dan dari situ kita memiliki lintasan ke setiap simpul. Nah, di sini ada contoh sebuah graf pada tree ya. Jadi di sini tadi ada akar atau root. Nah, kalau pohon yang kita kenal tuh akarnya kan ada di bawah. Kalau di TBO ini akarnya itu ada di atas. Jadi A ini adalah sebagai akar atau rootnya, dan simpulnya itu adalah ini B, C, D atau percabangan dari A ini adalah simpulnya seperti itu. Lanjut di sini ada derivation tree atau eh, pohon turunan ya, atau pohon penurunan. Derivation tree ini berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menentukan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal, hingga tidak ada lagi simbol variabel yang bisa diturunkan. Jadi itu tadi kan alpha ini adalah suatu variabelnya, yang dimana alpha ini harus menurunkan eh, variabel itu sampai tidak ada lagi variabel ya, sampai tidak bisa lagi variabel itu diturunkan seperti itu. Nah, di sini ada contoh derivation tree. Di sini kita mencoba inputkan sebuah string A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Yang dimana aturan produksinya itu adalah S tadi, aturan S ya, bukan X. S-nya adalah startnya. S ini menghasilkan A, B, menghasilkan A besar, B besar. Lalu dari A ini kita menghasilkan A kecil A, atau A menghasilkan A kecil. Lalu di sini ada B menghasilkan B kecil B besar, atau B menghasilkan B kecil. Langsung saja kita langsung ke hasil penurunan saja ya. Baru nanti kita coba buktiin pakai graf ini. Nah, di sini ada hasil penurunannya. Ini mana S start awalnya, S menurunkan A. Kita coba dari yang A yang menurunkan A. S menurunkan A besar, di mana A ini menurunkan juga A kecil, A besar, B besar. Di sini kan A-nya nih. A ini menurunkan A kecil dan A, atau A ini menurunkan A saja, A kecil saja. Nah, di sini A kecil menurunkan A besar, A menurunkan A kecil dan A. Lalu di sini B-nya masuk sini, dan kita A ini menurunkan
A kecil, A kecil, dan B. Nah, lanjut. Atau di sini kan A ini kan hanya bisa menurunkan A ya, tidak ada B. Maka A ini menurunkan A kecil. Lalu di sini kan eh, tidak ada variabel A kecil kan. Maka lanjut ke variabel B. Nah, variabel B ini menurunkan A kecil, B kecil, lalu B besar. Seperti itu. Jadi A kecil ini langsung kita pindah ke sini dan B ini menurunkan B kecil, B besar. Seperti ini ya. B kecil, B besar. Lalu B ini menurunkan lagi. Jadi A kecil, B kecil, B kecil, B besar. Seperti itu. Lanjut dari B ini menurunkan A kecil, B kecil, B kecil, dan B kecil. Nah, ini udah sama ya. Jadi suatu inputan ini diterima ya kan, diterima berdasarkan hasil penurunannya. Jadi A, B ini diterima. Nah, lanjut kita coba pembuktian melalui grafnya ya. Ini, nah, di sini kan S, aturan S di sini. Nah, S ini menurunkan A dan B. A dan B berarti benar ya. Terus A menurunkan A kecil, A besar. Jadi A menurunkan A kecil, A besar benar. Lalu atau A ini menurunkan A kecil. Nah, benar ya, A ini menurunkan A kecil. Selanjutnya B. B menurunkan B kecil, B besar. B menurunkan B kecil, B besar. Benar. Lalu B eh, B juga menurunkan B kecil, B besar juga. Benar. Lanjut B ini menurunkan B. Benar ya. Jadi string yang diterima itu adalah A, B, B, B. Jadi A, B, B, B. Nah, diterima ya kan? Benar kan? Jadi A, B, B. Ini hasil outputnya. Nah, benar kan? Jadi berdasarkan graf ini berarti contoh dari inputan string ini diterima. Oke, lanjut. Nah, di sini ada proses penurunan. Leftmost derivation. Leftmost derivation ini adalah simbol variabel yang paling kiri diturunkan terlebih dahulu. Lalu untuk rightmost derivation adalah simbol variabel yang paling kanan diturunkan terlebih dahulu. Jadi maksudnya itu misalkan ada sebuah A, B, lalu B besar dan A, B besar lagi dan B. Nah, untuk leftmost derivation ini adalah simbol variabel yang paling kiri diturunkan terlebih dahulu. Jadi simbol variabel yang paling kiri di string ini diturunkan terlebih dahulu. Jadi di string ini variabel yang paling kiri itu adalah B besar ini ya. Lalu untuk rightmost untuk yang paling kanan itu adalah seperti ini. Jadi kalau untuk leftmost itu kita turunkan B yang sebelah kiri, lalu rightmost itu kita turunkan yang sebelah kanan, variabel sebelah kanan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sini contoh aturan produksi, di mana S ini menghasilkan A kecil, A besar S, lalu atau S menghasilkan A. Lalu untuk A, turunan dari A ini, A menghasilkan SBA atau A menghasilkan BA. Nah, string yang ingin kita inputkan atau string yang ingin kita cari adalah AA, BB, AA. Ini adalah string huruf kecil semua ya, tidak ada huruf besar. Jadi ini merupakan terminal ya, bukan sebuah variabel. Nah, lanjut. Kita coba mencari menggunakan leftmost. Mana S. Di sini kan S ini kan tidak ada sebelah kiri sebelah kanan ya, hanya S tunggal. Maka
S ini langsung kita inputkan, langsung kita turunkan, di mana S menurunkan A besar, dan S besar. Tadi kan S menurunkan A besar, A kecil, A besar, dan S besar. Nah, kita cari terlebih dahulu variabel yang sebelah kiri. Nah, ini kan ada dua nih variabelnya, ada A dan S. Maka yang sebelah kiri yang diambil, itu yang A. Nah, jadi A ini kita turunkan, jadi menghasilkan A, S, B, A, S. Nah, dari string ini kita cari variabel yang sebelah kiri lagi. Nah, yang sebelah kiri kan ada S nih. Maka S ini kita turunkan. eh, S ini kita turunkan menjadi A, B, A, S. Nah, di sini ada dua lagi nih, dua variabel. Maka kita turunkan yang sebelah kiri, yang A, lalu A menurunkan A, B, B, A, S. Nah, di sini kan variabel cuma satu nih, hanya S. Maka langsung aja kita turunin. Walaupun di posisinya ada di sebelah kanan ya. Langsung aja kita turunin, di mana S menurunkan A, B, B, A. Nah, jadi untuk leftmost derivation ini adalah valid ya, atau diterima. Nah, setelah kita buktikan bahwa menghasilkan sebuah string ini menghasilkan A, B, B, A, maka benar. Untuk leftmost ini benar. Lalu kita coba rightmost derivation. Nah, untuk S ini sama seperti tadi. Di sini S-nya hanya sendiri. Maka langsung saja kita turunkan. Di mana S menurunkan A kecil, A besar, lalu S besar. Nah, kalau yang tadi kan sebelah kiri, nah sekarang yang sebelah kanan yang kita turunkan. Variabel yang sebelah kanan, yaitu S. Nah, S ini menurunkan A kecil, A besar, A kecil. Nah, di sini hanya A saja variabel yang ada variabelnya. Maka A ini langsung kita turunkan, di mana A ini menurunkan A. A ini menurunkan A kecil, S besar, B kecil, A besar, lalu A. Nah, di sini ada dua nih variabelnya. Maka yang kita turunkan adalah sebelah kanan, yang A. Maka A ini menurunkan A, S, B, B, A. Nah, di sini hanya satu nih, hanya S saja variabel pada string ini. Maka S ini langsung kita turunkan menjadi A, B, B, A. Nah, jadi rightmost ini juga valid juga ya, terbukti bahwa stringnya sama nih. String yang dicari itu sama, B, B, A. Oke. Nah, selanjutnya kita coba membuktikan menggunakan grafnya ya. Menggunakan grafnya. Kita coba ya. Di sini permulaannya adalah S sebagai start dimulainya atau start awal. Lalu S ini menurunkan A kecil, A besar, dan S. Jadi benar A kecil, A besar, lalu S. Atau S menurunkan A. S menurunkan A kecil. Benar ya. Jadi ini benar. Lalu selanjutnya dari A. A ini menurunkan S besar, B kecil, A besar. Benar ya. S besar, B kecil, A besar. Atau A menurunkan B, A. Atau A ini menurunkan B, A. Benar ya. Dan S ini menurunkan A ya. Benar. Jadi eh, graf yang diterima itu adalah input yang diterima itu adalah A, A, B, B, A. Ya benar ya jadinya. A, B, B, A. Benar. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.